Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Ya, yang namanya kesehatan memang ya sangat luar biasa ya Mas ya. Nah, ini hari ini saya masih agak flu berat ini. Ya, ternyata kalau sedang mengalami cobaan kayak gini dikit aja sudah aduh rasanya ya. Maka memang betul-betul kita harus bersyukur ya dengan adanya nikmat Allah yang diberikan pada kita, yang terutama yang diberikan nikmat kesehatan ini. Ya, karena kenyataannya nggak sehat dikit aja ini rasanya kayak gini. Ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, ya enggak apa-apa kita teruskan ya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu hadis ya dari riwayatnya Imam Tirmidzi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di mana hadis itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya kurang lebih adalah orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas itu artinya orang yang sukses. Itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah, ya kebalikannya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat daripada hadis ini ya, ya, yang kaitannya dengan kemarin kita sudah banyak bicara soal masalah bagaimana ya daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, itu kan tidak lepas daripada bagaimana untuk merubah dalam kehidupan, terutama dalam agama kita ini ya. Kebangkitan Islam itu kan yang dimulai setelah adanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sudah kami sampaikan di sana, yang mana diantaranya itu adalah kita memang harus selalu ya mawas diri gitu kan, harus mawas diri, harus menyikapi diri kita itu tidak lantas hidup ini tuh ya menerima opo onone aja atau apa adanya saja tuh enggak. Jadi kita harus senantiasa berikhtiar, berusaha untuk ke depan tuh semakin lebih baik. Ini kan yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang memang, siapa sih orang yang tidak ingin maju gitu kan Mas ya. Ya maju di sini kan artinya maju kehidupannya semakin bertambah baik gitu kan ya, dan lain sebagainya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Kan tentu ini bisa dicapai kalau kita tuh memang betul-betul serius serius dan konsekuen gitu lah di dalam kita melakukan satu apapun perbuatan kita ya, dan tentu juga selalu istiqomah gitu kan. Nah, tanpa itu semua yang nggak mungkin terjadi apa yang kita angan-angankan, apa yang kita cita-citakan. Maka untuk memicu hal yang seperti ini diantaranya juga adalah bagaimana kita mampu untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang kira-kira menjadi hambatan selama ini sehingga kita belum berhasil apa yang kita
cita-citakan. Kan dari mengevaluasi ini kita akan tahu titik mana yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita bisa menambah, kita bisa memperbaiki, ya, untuk supaya apa yang akan kita jalani itu akan lebih baik. Nah, kalau ngomong soal ini kan banyak macamnya, ya, yang namanya latar belakang ini kan banyak macamnya yang dapat membuat orang itu akan menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Dari macam-macamnya itu kan macam-macam, ya, apakah itu dari sisi kurang kerasnya kita dalam berusaha, kurang gigihnya kita dalam beramal, gitu kan, kurang waktu yang kita pakai ini mungkin kurang efektif yang kita gunakan, ya, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Termasuk juga kalau ngomong disiplin, ya, apa kita selama ini kurang disiplin, gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita ingat dan kita renungkan dalam hal ini. Maka tidak heran dalam hadis ini disampaikan bahwa evaluasi ini penting, ya. Artinya untuk kekurangan-kekurangan kita yang ada ini supaya ke depan tuh bisa jauh lebih baik lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan yang sama, gitu kan, kalau kita mau sukses. Nah, ini orang sukses itu harus seperti itu. Beda kebalikannya dalam hadis ini kan dikatakan tadi, ya, orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu artinya orang lemah. Apa yang namanya nafsu itu kan ya macam-macam, ya. Artinya kan, ya, nafsu itu ya keinginan, dan memang nafsu itu kan ada yang positif juga kan, ya, kita udah pernah ngomong soal ini, ya. Jadi tanpa nafsu orang itu juga tidak bisa hidup, gitu kan. Cuma yang dimaksud di sini adalah nafsu yang berlebihan, yang berdampak negatif buat diri kita sendiri. Ya, apa-apa pengen dituruti, tidak memperhitungkan masa depan kita lantas bagaimana, gitu kan. Ya, contoh lah, misalnya kita punya keuangan, ya, artinya kita memanage keuangan kita. Nah, kalau kita seenaknya saja mengeluarkan untuk belanja kita yang tidak manfaat, misalnya yang kurang manfaat, ya, atau bahkan mungkin sebuah hal yang, ya, dianggap tidak penting yang menyebabkan terjadinya pemborosan, maka yang terjadi apa? Ya, penyesalan. Ya, menyesal di belakang, ya, mesti, ya, namanya menyesal mesti di belakang, ya, Mas, ya. Nggak ada mencari di depan. Dan pas waktunya kita perlu, kita sama sekali tidak punya uang, gitu kan. Karena kemarin kita udah terlalu banyak hura-hura, gitu kan. Tidak memperhitungkan apa yang sebetulnya satu saat kita perlukan. Maka dalam hal ini, ya, hal yang seperti ini pun harus dihilangkan kalau kita pengen menjadi orang sukses, bukan menjadi orang yang lemah. Apalagi sekedar hanya berangan-angan kan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ben, aku pengen begini, gitu kan, cita-citaku seperti ini, setinggi langit, gitu, ya, pengen sukses, pengen macam-macam lah cita-citanya itu. Tapi berpasrah diri, leha-leha, ya wis, yang kita kan percaya sama Allah, gitu kan. Ya, mesti Allah akan ngasih rezeki, benar, Allah akan ngasih rezeki, gitu kan. Cuma kan Allah memberi rezeki itu kan ada hal yang harus kita lakukan. Ya, tidak serta-merta Allah memberi rezeki itu ya tidak bisa. Ya, mesti ada sesuatu yang harus kita lakukan yang dengan cara yang benar dan cara yang baik. Dengan kerja yang keras, kan begitu. Tidak bisa. Hanya mengharap doang. Hanya berdoa saja, gitu. Tidak bisa begitu. Ya, berdoa dan bekerja harus seimbang, gitu kan. Kan ada orang yang mengatakan, udah tak berdoa saja pada Allah, gitu kan. Nah, tiap hari sini berdoa saja, ya, pengen kehidupannya sukses, gitu kan, ya. Yang lain udah punya ini itu, saya juga pengen ini itu, tapi malas kerjanya. Ya, cuman berdoa saja, ya nggak bisa. Ya, karena semua itu ada jalannya, gitu kan. Tidak sekedar kita berdoa, ya, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Nah, ini kan yang paling penting, ya. Maka jelas kalau kita ngomong soal hadis ini, jelas
bahwa orang bisa sukses itu tidak bisa seenaknya saja. Harus mampu memanfaatkan waktu, harus mampu untuk melakukan usaha-usaha yang gigih, yang keras. Ya kalau kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad sendiri kan, betapa hebatnya beliau ini di dalam bekerja. Ya, ini sebentar lagi kita akan bicara soal itu ya, karena kebetulan kita sekarang ini kan juga udah masuk bulan Safar ya Mas. Ya bulan Safar bulan Safar atau bulan yang kedua ya dari tahun Hijriah ini ya kan. Bulan pertamanya kan kemarin ya Muharram ya. Nah ini bulan Safar. Ya kalau kita bicara di dalam bulan Safar ini kan ya nanti kita akan banyak bicara juga soal bagaimana sih ya, hebatnya Rasulullah SAW ini di dalam mengarungi dunia ini itu kan. Ini sebetulnya banyak menjadi toladan buat kita semua. Jadi kita nggak bisa yang namanya leha-leha, nggak bisa. Ya beribadah ya kerja keras iya, ya mengharap pada Allah juga betul ya. Artinya semua ini harus dilakukan bersamaan. Ya harus berimbang. Kalau nggak begitu ya nggak bisa sukses. Ingat ya, semuanya itu akan bisa baik, akan bisa terlaksana dengan baik kalau kita juga bisa memanage semuanya. Ya, memanage waktunya, memanage akalnya kita gitu kan, memanage pengetahuannya kita. Ya, semakin apalagi teknologi sekarang ini makin luar biasa. Ya, kalau kita ketinggalan sama yang lain, bagaimana kita juga bisa sukses. Demikian dulu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.